أحسن وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bapak Ibu tamu undangan yang kami muliakan, acara selanjutnya yaitu laporan Ketua Basnas Provinsi Kalimantan Tengah yang disampaikan oleh Bapak Mustain Haitami SAG. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang saya hormati Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Bapak Haji Edi Pratowo SOS MM. Yang saya hormati Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah Bapak Dr. Haji Nur Fahmi. Yang saya hormati mewakili Komandan Korem Satuan 02 Panji Panjung Bapak Agus masih Buntal. Lalu dari Otoritas Jasa Keuangan mewakili Pak. Lalu dari Bank Indonesia, dari Bank Kalteng, dari Kodim 1016 Kota Palangkaraya, ini hadir juga di tempat kita. Saya perkenalkan, ini Habib Fathur Rahman Hashim. Sidin ini kalau di Banjarmasin alamatnya ya di Higar Ubah Basiri. Nah, kenapa Sidin hadir di sini? Beliau ini datang dari Banjarmasin karena Sidin yang membuat dan mendesain merancang ATM di sini. Jadi ini merupakan suatu kebanggaan kita karena ini orang Banua, orang kita yang memang dan ini dari kalangan habaib yang luar biasa. Lalu hadir juga dari pemerintah Kota Palangkaraya dalam hal ini dari Dinas Pemukiman Pertanahan Kota Palangkaraya. Lalu bapak-bapak dari ini hadir juga ini dari DPD RI Kalteng yang diwakili oleh Sekretaris DPD RI Kalteng Bapak Subroto. Hadir juga ini Mustasar Nahdlatul Ulama Kota Palangkaraya senior kami yaitu Bapak Haji Junaidi Siregar. Bapak ini Kanda Muhammad Syahrul Ketua PCNU Kota Palangkaraya. Yang saya hormati juga bapak-bapak dari, ini perlu disebut semuanya nih Pak, karena sayang kalau tidak disebut ini, supaya tahu kan. Jadi hadir juga dari Serikat Pekerja Kuli Bangunan Pak. Jadi kenapa mereka ini adalah salah satu dari komponen kita yang berkolaborasi dengan Basnas Provinsi Kalimantan Tengah, termasuk juga dengan Kodim 1016 Kota Palangkaraya dalam upaya pembangunan dan renovasi rumah layak huni. Rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni harapan. Dan
ini juga hadir dari bapak-bapak, ibu-ibu penerima program Rumah Layak Kuning. Juga ada beberapa, ada Pak Muhammad, ada Pak Murjani, ada Pak Iskandar. Ini juga ada dari beberapa yang lain. Dan yang saya muliakan juga para wakil ketua Basnas Provinsi Kalimantan Tengah yang selama ini mendampingi saya untuk bekerja, berpikir, dan termasuk karena Basnas ini itu seperti dapur, Pak. Ketika orang ngantarnya ayam, saya tidak mungkin keluarkan itu dalam ayam mentah. Jadi maka Basnas inilah yang berproses, yang membuat, lalu mengolahnya menjadi bakso, bisa jadi ayam rica-rica, ayam goreng, atau ayam apa. Semuanya supaya apa? Harapannya bisa dimakan dan bisa dinikmati. Jadi seperti itulah mindset kami. Kenapa Basnas Provinsi Kalimantan Tengah itu kalau launching bikin launching program, Pak, bukan bagi-bagi duit. Harapannya memang seperti itu. Karena kita ingin pemberdayaan kepada mustahik, pemberdayaan kepada saudara-saudara kita. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kesehatan, keselamatan, serta kesempatan kepada kita sehingga dihindarkan daripada penguduran untuk menghadiri acara kami pada hari ini. Salawat serta salam semoga tercurah keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, kerabat serta sahabat beliau sampai akhir zaman, dan mudah-mudahan kita sekalian juga digolongkan sebagai orang-orang yang termasuk daripada kerabat beliau. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari kami hormati, ada sebenarnya pada hari ini bukan hanya dua, Pak, yang rencananya kami, tetapi ini yang kita launching dulu yang ada di depan mata. Insya Allah nanti ada program lain mudah-mudahan. Dan ini yang pertama ini adalah launching ATM beras, Pak. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwasanya ini adalah produk dari orang kita. Dan ini karena ini menggunakan teknologi yang cuma lumayan. Ini memang mesin ATM, Pak, betul. Jadi kalau digesek pakai kartus, gitu kan, ini keluar, Pak, keluar beras. Jadi bukan yang ATM, karena kami sudah survei sebelumnya, memang ada orang yang punya kartu, tetapi kartu ini sebagai kartu menerima beras. Tetapi ini bukan kartu pemegang kartu ini, nantinya ini akan mendapatkan beras pakai gesek, Pak. Kayak orang di jalan tol kalau di Jakarta, kalau jadi sini kayak parkiran di bandara lah, bedanya keluar yang lain. Kayak gini nah gitu. Nah insya Allah nanti kita lihat lah bagaimana adanya. Estimasi kita untuk satu bulan ini setiap mustahik penerima ini itu 5 kilo, Pak. Kita siapkan 5 kilo. Apakah, tapi sekali keluar ini didesain oleh Habib, kami minta ini 1 kilo. Jadi kalau mau ngambil 5 kilo sekalian dalam 1 bulan, 5 kali gesek. Keluar, gesek lagi, keluar, gesek lagi, Pak. Nah gitu. Nah jadi ini harapannya seperti itu. Kenapa? Ini kita harapkan ini sebagai pilot project, Pak. Pilot project. Kenapa? Selain kita apresiasi terhadap karya buah pemikiran anak bangsa, dan ini juga penghargaan terhadap orang-orang yang mampu berpikir untuk memanfaatkan sebuah teknologi, kita juga ingin bisa diterapkan di tempat-tempat lain. Mesin-mesin seperti ini. Kenapa? Contoh salah satunya adalah di masjid. Siapa tahu, karena persoalan yang mendasar kita ini adalah masalah ketersediaan pangan. Apalagi kalau orang Bank Indonesia ini paham tentang inflasi, Pak ya. Jadi kalau inflasi berbicara itu potensi tingkat kemiskinan kita akan lebih meningkat kayaknya juga di tahun 2023. Tapi mudah-mudahan tidak sampai seperti itulah. Nah, kenapa? Dengan program seperti ini, misalnya kalau ini ada di masjid, Pak, orang ke masjid bukan hanya, tetapi masjid adalah tempat kembalinya orang. Sayang kalau misalnya pengurus-pengurus masjid menyimpan duit dalam bentuk cuma disampaikan lalu diumumkan kas 100 sekian juta, sekian puluh juta, sayang. Tetapi kalau itu bisa dimanfaatkan untuk jamaah, bisa dimanfaatkan untuk umat, ini tentu akan lebih berdaya. Masih banyak saudara-saudara kita di sekitar kita ini yang masih miskin. Masih banyak saudara kita yang membutuhkan pertolongan dan bantuan daripada kita. Dan melalui inilah kesempatan ini, dan mudah-mudahan pada saat ini nanti di launching atau diluncurkan oleh Bapak Wakil Gubernur untuk bisa dioperasikan. Lalu selain daripada ATM beras Basnas, kami juga pada hari ini
melakukan serah terima Pak, secara simbolis terhadap program renovasi rumah tidak layak huni Basnas tahun 2022. Bersama ini kami sampaikan bahwasanya di Kalimantan Tengah ini program ini dijalankan di 11 kabupaten kota termasuk Palangkaraya. Totalnya itu 38 unit. Setiap unit ini nilainya itu 25 juta. Tetapi perinciannya 25 juta ini tidak full itu untuk bahan, tetapi juga ini ada duit minum lah. Kalau adanya duit minum dari orang yang bergaul. Kalau dikatakan upah itu tidak masuk. Tapi kalau bahasanya ya seperti itu, duit minum bagi yang bergaul. Dan alhamdulillah ini sudah bisa kita selesaikan. Memang kemarin itu kita target dari bulan Oktober Pak, dari Oktober, November, Desember. Dan untuk di Kota Palangkaraya ini ada 3 unit, dan insya Allah nanti juga akan diserahkan oleh Bapak Wakil Gubernur. Dan ini pada dasarnya apa? Kita ingin memberikan stimulan bahwasanya memang ini mungkin boleh jadi program-program yang kami laksanakan di Basnas ini termasuk duit-duit pengertian yang selama ini dititipkan melalui zakat, infak dan sedekah melalui Basnas Provinsi Kalimantan. Siapa tahu ada di situ duit-duit ini. Dan ini adalah harapannya apa? Ini juga mudah-mudahan menjadi keberkahan bagi para musaki dan keberkahan daripada munfik, termasuk juga keberkahan bersama bagi penerima program. Jadi kalau kami di Basnas Provinsi membangunkan orang aja Pak. Sementara kalau kami berbicara nih, kantor kami ini aja les pelangnya kan ganti Pak. Ini les pelangnya Pak. Jadi ya siapa tahu mungkin tahun 2023 ya kalau Wagub misalnya nanganu kenapa Pak juga kami kada kalau ya, jadi begitulah. Inilah kondisinya bahwasanya memang kami programnya untuk orang. Tapi kalau pertanyaannya kami dapat apa? Kami tidak dapat apa-apa. Karena ini semata-mata pengabdian dan menjalankan amanah. Itulah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ridho kepada kami dan kita sekalian, kekuatan lahir dan batin, kemudian hidayah serta taufiknya, inayah dan istiqomah di dalam jalan ini. Karena kalau misalnya yang bukan hal yang mudah Pak untuk kalau makanya tadi ulun cerita itu, kalau ulun latar belakangnya sebenarnya Pak Wagub tahu persis. Saya ini dulu orang media, saya ini dulu wartawan. Terlalu lama duduk di kursi penonton. Jadi ketika saya duduk di kursi penonton, saya cuma bisa teriak. Resign saya dari kursi penonton, maju saya kursi pemain. Dan alhamdulillah posisi saya di posisi di Basnas Provinsi Kalimantan Tengah. Jadi kira-kira ini perumpamannya seperti itulah. Dan sedikit saya sampaikan bahwasanya memang kami ada melakukan pemotretan Pak. Pemotretan tentang kondisi bahwasanya di Basnas ini juga di Basnas Kalimantan Tengah kita ada litbang Pak, ada penelitian dan pengembangan. Jadi kalau di pemerintahan itu ada bapedanya. Jadi kalau dengan itu Pak, bahwasanya memang dari hasil pusat kajian strategis, bahwasanya memang di Kalimantan Tengah ini kita alhamdulillah masih 4,98% Pak tingkat kemiskinannya. Tapi rentan kemiskinan itu ini masih di bawah kemiskinan itu kalau di Kalimantan itu 5,96%. Dan kita masih ada memiliki penduduk rentan miskin. Ada sekitar 13,53%. Jadi inilah yang harus kita gali. Bahwasanya memang apa? Islam itu sebenarnya agama solusi Pak. Islam agama solusi. Jika Allah itu menghendaki sebuah kewajiban, berarti kewajiban itu adalah untuk menyelesaikan persoalan yang lain. Contohnya apa? Contohnya dengan zakat. Jika ada kemiskinan, Allah mewajibkan zakat. Maka dengan zakat itulah Allah menghendaki kita ini bertindak dan berpikir supaya masalah kemiskinan ini bisa diselesaikan secara agama. Itu kehendaknya.
Tetapi masalahnya gini Pak, kalau berdasarkan ini, potensi zakat kita luar biasa Pak perhitungannya. 1,9 triliun di Kalimantan Tengah. 1,9 triliun itu kalau dihitung per tahun. Tetapi capaian yang masih kita capai jauh lagi di bawah itu. Kenapa? Kita zakat selain zakat penghasilan, kita zakat pertanian, zakat apa lagi? Zakat perusahaan, zakat yang lain Pak, misalnya pertambangan. Ini belum Pak. Ketika kita masuk di perusahaan, banyak PBS, ratusan PBS di Kalimantan Tengah ini. Ketika kita mau ketok pintu, Assalamualaikum kami dari Basnas. Oh langsung dibuka dari penjaganya. Oh, maaf Pak, ada yang perlu saya bantu? Ya. Jadi kalau mau gini-gini Pak, yang mau menyampaikan usulan supaya dibentuk zakat untuk pengelolaannya. Ternyata tidak, oh maaf Pak, tuan rumahnya sedang tinggalnya di Jakarta. Saya cuma tinggal di sini Pak, cuma nungguin rumah. Jadi itu gitu loh Pak. Analoginya seperti itu. Ketika kita mau masuk ke dalam sebuah kita memang belum bisa menembus ke perusahaan-perusahaan. Padahal potensi zakat ini jika dikelola, mungkin bapak-bapak ibu sudah lihat itu di daerah mana itu, di daerah Arab Saudi yang mana kalau mau kawin dikasih, kalau sudah punya anak dikasih duit, dikasih rumah, dikasih. Itu sebenarnya pengelolaan pemberdayaan umat dari pengelolaan duit umat gitu. Jadi kalau itu bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, insya Allah di negara kita ini akan terbebas dari kemiskinan, dan tentu saja ini akan menjadi berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya saya atas nama Ketua Basnas Provinsi Kalimantan Tengah beserta jajaran meminta maaf, meminta halal, meminta ridho jika ada kata-kata yang salah, dan ucapan terima kasih juga atas kedatangan dan kehadiran bapak-bapak, ibu, saudara-saudara sekalian di tempat ini. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Perkim, Dinas Perkim, Kota Palangkaraya, lalu Pak CPI, ini Pak Siper dari Kodim 1016, Kota Palangkaraya, dari SPK Serikat Pekerja Kuli Bangunan Kota Palangkaraya. Jadi mereka ini luar biasa nih, serikat pekerja Pak. Kalau bangun rumah ini 3 hari setengah untuk Pak yang di Pasar Pak. Bangun rumah 3 hari setengah selesai. Ulun aja terkajut, karena sempat ke sana sudah tuntung. Ini ada pemirsa Pak Muhammad nih. Jadi terkajut Pak, dasar luar biasa pembuat sini pegawai. Dan luar biasa satu frekuensi jadi sini. Jadi kalau berbicara yang aja sini kita sama aja. Kami dengan tenaganya beramal, buan pian dengan mencarikan duitnya. Ya julun mun kadang ngebahas juga buan sini karena awal juga kami manukan. Nah kayak itu. Jadi mudah-mudahan dengan ini kami juga, karena apa Pak? Dengan acara seperti ini kami bukannya apa? Karena ini termasuk kami ingin bapak-bapak, ibu-ibu saudara melihat bahwasanya mungkin inilah yang sudah kami bisa lakukan dari Basnas Provinsi Kalimantan Tengah. Dan Tuhan Pian yang selama ini menitipkan duit melalui Basnas ini melihat bahwasanya itulah yang kami bisa lakukan. Dengan harapan apa yang Bapak titipkan ke Basnas ini bukan hanya sekedar zakat, tetapi juga bisa menjadi zariah yang berkelangsungan dan bermanfaat bagi penerima. Akhirul kalam, dan pada saat yang sebelumnya saya minta kepada Bapak Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Bapak Edi Pratowo, nanti pada saat ini melakukan peluncuran ATM beras Basnas dan melakukan serah terima rumah layak huni Basnas ini. Dan kepada yang lain kami harapkan mudah-mudahan kami minta doa kembali bahwasanya memang kita harapannya bersama-sama bisa berkolaborasi. Ini karena memang pada dasarnya ini bukan hanya keberhasilan Basnas, kami tidak menyatakan keberhasilan karena ini juga adalah merupakan peran serta dari Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Karena jika tidak ada yang dibantu, untuk apa kita membantu? Karena jadi itulah saya ada. Kira-kira itu saja saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin sekalian, mari kita dengarkan sambutan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah kepada Bapak Edi Pratowo SOS MM. Dengan hormat disilakan. Saya mau menyampaikan apa habis semua disampaikan. Tapi ada yang menarik tadi, Beb. Ya. Kalau di Arab Saudi itu semua kegiatan zakatnya jalan, bahkan sampai
Ya pengawin itu diberikan, berarti kawin lagi diberikan. Ini ketua Basnas nanti kita coba. Saya dengan Pak Itami ini sama-sama satu alumni, Pak. Alumni Banjarmasin Pos. Sama-sama wartawan kami. Cuma saya lebih di atas, saya 95. Pak Itami 2001. Jadi ya karena terjunnya ke politik sehingga tidak boleh menjadi wartawan. Boleh tapi membagi tugasnya susah, Pak. Karena begitu jadi anggota DPR, rapat dengan pendapat dengan kepala SOPD, mitra kerja, begitu beritanya ada menyangkut masalah dinas A, dinas B, saya disuruh kejar. Padahal kami ketemu pada saat itu, mau beritakan nggak tega, Pak. Ya, jadi ini pengalaman. Kemudian saya nanti pada kesempatan yang berbahagia ini akan menyampaikan sambutan Gubernur Kalimantan Tengah. Namun sebelum saya menyampaikan, ada beberapa hal yang tadi disampaikan oleh Ketua Basnas terkait dengan kegiatan Basnas Provinsi. Pemerintah Provinsi, saya mewakili Pak Gubernur menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Tadi juga ada pesan kalau Basnas ini dalam kegiatannya banyak melakukan kegiatan yang tentu langsung dengan masyarakat, termasuk renovasi rumah. Ya, sekali renovasi rumahnya Basnas ini kan diselesaikan juga. Ini ada perkim ya di sini ya, wakil perkim, perkim kota. Nanti saya sampaikan Pak perkim ke provinsi lah. Tapi nggak tahu nih Pak Ketua ini asetnya aset Pemprov. Oh, apalagi aset Pemprov. Ini catatan penting nih ya. Ya jangan sampai rumah masyarakat kita lakukan tapi kita tidak bobol juga kan. Jadi maksudnya bobol itu kerja teman-teman dari pengurus Basnasnya juga lebih nyaman, lebih bagus. Jangan sampai nanti kantornya aja tuh menyeramkan gitu, gimana mau tertarik gitu kan. Jadi ini catatan Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati rekan-rekan unsur forum koordinasi pimpinan daerah provinsi Kalimantan Tengah, yang kami hormati Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah beserta seluruh jajaran, yang saya banggakan Ketua Basnas Provinsi Kalimantan Tengah beserta seluruh jajaran, yang saya hormati yang mewakili Pak Wali Kota beserta Forkopimda Kota Palangkaraya, Kepala Perangkat Daerah dan instansi vertikal, yang saya muliakan Habib Fathur Rahman Basim. Alhamdulillah Habib, terima kasih. Ide-ide Habib bisa kita adopsi, kita kembangkan di provinsi. Insya Allah ini akan jadi berkah. Akan selalu menjadi inovasi kita untuk terus bergerak. Bagaimana Basnas bisa melakukan kegiatan yang lebih bermanfaat buat masyarakat Kalimantan Tengah. Yang saya banggakan sahabat saya sesama ketua PCNU Pak Masud, karena saya masih ketua PCNU belum bisa beserta Mutasyar PCNU Kota Palangkaraya, yang saya hormati yang mewakili ketua OJK dari DPD RAI, kemudian yang kami hormati Bapak Ibu pengurus UPJ dan para mujaki dermawan, Bapak Ibu sekalian yang saya banggakan. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, tiada henti kita selalu mengajarkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita semua dapat hadir mengikuti acara launching ATM beras dan penyerahan rumah layak huni Basnas Provinsi Kalimantan Tengah pada hari ini dalam keadaan walafiat. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya banggakan, mengawali sambutan ini atas nama pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, saya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Basnas Provinsi Kalimantan Tengah atas komitmennya untuk terus berupaya membantu mengatasi berbagai persoalan sosial ekonomi di tengah masyarakat, termasuk program ATM beras dan rumah layak huni yang diluncurkan pada hari ini. Perlu kita sadari, pengentasan kemiskinan merupakan tanggung jawab kita bersama.
pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, tetapi juga diperlukan peran serta masyarakat dalam arti luas. Peran serta masyarakat di sini tentu saja harus dilakukan secara terencana dan terarah, terkoordinasi dengan pemangku kepentingan sesuai tingkatannya, sehingga program dan dari tujuan yang dikehendaki dicapai betul-betul bersifat produktif. Alhamdulillah, Basnas Provinsi Kalimantan Tengah semakin intensif melakukan program-program produktif bagi para mustahik dengan memanfaatkan dana zakat, infak, dan sedekah maupun dana sosial keagamaan lainnya yang selama ini disetorkan ke Basnas. Dalam juga kita lihat pengelolaan beberapa program pemberdayaan mustahik ini menunjukkan apabila JIS dan DSKL dikelola secara berencana, terarah dan terprogram akan menjadi sumber kekuatan ekonomi umat yang sangat besar. Kita melihat hari ini akan dilaksanakan launching program ATM beras dan ini searah dengan keinginan Provinsi Kalimantan Tengah. Bapak Ibu, perlu kami sampaikan informasi bahwa pemerintah provinsi di tahun 2023 akan datang kita banyak sekali mengorientasikan kegiatannya kepada program ketahanan pangan. Dalam arti kata tadi dijelaskan oleh Ketua Basnas, persoalan inflasi ini juga akibat situasi global, kemudian juga perang Ukraina dan Rusia yang tidak tahu cenderungnya kapan selesai, kemudian juga berdampak kepada masalah ekonomi, termasuk Kalimantan Tengah, akhirnya juga mengalami inflasi yang kelihatannya memang pasang surut, apalagi ini menjelang Natal. Nah, kondisi real yang kita hadapi persoalan beras, ya, bahan pokok itu menjadi persoalan yang setiap tahun kita hadapi. Oleh karenanya di tahun 2023 melalui pemanfaatan dana bagi hasil DBH itu, ya, Pagub memprogramkan lebih kurang 650 miliar kegiatan di dana itu karena memang berdasarkan SK 3 Menteri diperkenankan untuk 5 bidang, salah satunya adalah bidang ketahanan pangan. Nah, sehingga tahun 2023 akan datang banyak program yang kita canangkan untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Di antaranya kita mempersiapkan untuk pembangunan sarana dan prasarana untuk penanaman jenis-jenis tanaman hortikultura di 13 KPH. Kemudian juga membangun yang namanya RMU, Rice Milling Unit. Kemudian juga pakan ternak, ya. Kemudian juga ada kegiatan dalam rangka untuk mendukung usaha-usaha di bidang kepariwisataan yang terintegrasi dengan kegiatan-kegiatan peningkatan ekonomi rakyat. Nah, ini saya kira sangat baik sekali, di mana prioritas yang kita harapkan untuk program ketahanan pangan ini dalam rangka kita mengantisipasi agar di tahun-tahun mendatang kita tidak lagi dihadapkan pada persoalan inflasi. Persoalannya sama itu saja, naiknya beras, ikan, telur, ayam dan sebagainya. Nah, makanya saya kira ini sangat baik seiring dengan kegiatan hari ini launching ATM beras itu, ya, karena memang bisa mendukung dan bisa kita kolaborasikan. Nah, saya kira apa yang bisa menjadi kerjasama dari Basnas dengan dinas badan kita silakan dilaksanakan. Begitupun tadi yang disampaikan oleh Ketua Basnas Provinsi berkenaan kesulitan ketika kita mendatangi objek, ya, untuk pihak-pihak swasta, perusahaan-perusahaan benar, ratusan perusahaan yang ada di wilayah Kalimantan Tengah itu, tapi ketika kita bertanya untuk menanyakan persoalan bagaimana penyaluran zakatnya, melalui Basnasnya, kadang-kadang memang itulah yang kita hadapi. Pimpinan-pimpinannya tidak ada beri tempat dan mengisi sebagai pelaksana-pelaksana di daerah. Dan ini juga satu pekerjaan rumah yang di masa-masa datang, bagaimana sinergitas harus kita lakukan sehingga upaya untuk menggalang zakat dan maupun sedekah dan sebagainya melalui kegiatan Basnas ini bisa berlangsung dengan baik di masa datang. Menjadi harapan kita bersama Bapak Ibu sekalian bahwa program ATM beras Basnas bisa langsung memberikan manfaat bagi mustahik seraya sebagai bentuk apresiasi terhadap teknologi hasil buah karya anak bangsa. ATM beras seperti ini diharapkan nanti juga bisa ditiru pada tempat-tempat lain dan masyarakat
yang jauh dari pasar, sehingga mustahik yang kesulitan mendapatkan bahan makanan bisa langsung tertanggulangi. Islam pada dasarnya adalah agama solusi. Apabila suatu kewajiban diperintahkan, itu berarti akan menjadi jalan keluar atas persoalan lainnya, seperti halnya di kewajiban berzakat bagi yang mampu. Apabila zakat ditunaikan, pastinya menjadi solusi terhadap masalah kemiskinan yang dihadapi sebagian umat lain jika dilakukan melalui pengelolaan yang produktif. Oleh karena itu, saya mengajak kepada seluruh umat muslim, baik ASN, karyawan, BUMN, BUMD, swasta, pengusaha, dan lainnya untuk bersama-sama menyisihkan sebagian rezeki dengan menyalurkan melalui lembaga resmi seperti Basnas. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, program ATM beras dan penyerahan rumah layak kuning Basnas secara resmi diluncurkan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kemudahan dan meridhoi segala langkah kita bersama dalam memajukan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Tengah demi terwujudnya Kalteng makin berkah, bermartabat, elok, religius, kuat, amanah, dan harmonis. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gubernur Kalimantan Tengah Haji Sugianto Saiful. Selanjutnya yaitu melakukan pengguntingan pita sebagai peresmian peluncuran ATM beras, didampingi oleh Bapak Ketua Basnas Provinsi Kalimantan Tengah, Bapak Kepala Kantor Wilayah Kemenang Provinsi Kalimantan Tengah, Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Kalimantan Tengah, Komandan Kodim 1016 Palangkaraya, perwakilan Dinas Perkintan Kota Palangkaraya, dan Bapak Habib Fatur Rahman Bashir. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengucap salawat kepada Rasulullah SAW, mari kita menyaksikan peluncuran ATM beras ini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli. Sedikit Pak, yang belum aktif dan yang induknya yang belum aktif. Nah, silakan. Di orang aja minta 5 kilo bisa 5 kali ya. Yang rumah itu akan mengambil kan, ambil Sekilo itu. Ya, sekilo. Sekilo. MC. Selanjutnya yaitu penyerahan secara simbolis rumah layak huni Basnas kepada Bapak Iskandar dan Bapak Muhammad. Disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Majelis Salawat Cinta Mahabbah sudah mendapatkan kepercayaan daripada pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Basnas Provinsi untuk menggunakan ATM beras yang kita produksi. Alhamdulillah, mudah-mudahan membawa keberkahan untuk semuanya, untuk masyarakat, untuk umat, untuk para umaro, semuanya insya Allah mudah-mudahan dapat keberkahan. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.